Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fasbahna binimatika ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak rahmat. Bahkan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena sesungguhnya ketika memang Allah menginginkan kita untuk dekat kepadanya, maka Allah akan kirimkan pengingat-pengingat agar kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau tidak lagi memberikan kepada kita pengingat-pengingat untuk kembali kepadanya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berterima kasih kepada Allah dan buktikanlah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu, mudah-mudahan kita sebagai manusia yang telah diberi banyak kenikmatan, sebagai tanda bukti kita bersyukur dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan sampai kita pernah merasa bosan untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas rahmat dan hidayahnya dan juga atas segala perjuangan kita hari ini bisa menikmati ibadah kepada Allah secara benar dengan risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita merasa bosan hanya untuk sekedar mengucapkan salawat kepadanya, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali kepada kajian kancah kita yang kedua, yaitu manajemen marah tentunya. Bukan di sini saya berarti tidak pernah marah kepada sesuatu. Maka dari itu, hari ini mari sama-sama kita belajar kembali bagaimana kita mengelola kemarahan kita. Bagaimana kita belajar mengendalikan amarah kita. Karena sesungguhnya ketika Allah menciptakan amarah dalam diri kita, bukan berarti itu adalah sesuatu yang buruk. Karena ingat, segala sesuatu ketentuan Allah, takdir Allah, qada dan qadarnya Allah untuk kita sebagai makhluknya merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikir dengan adanya marah di dalam diri kita menjadi sebuah keburukan tersendiri. No. Amarah yang ada dalam diri kita merupakan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mari sama-sama kita dealing with our anger. Bagaimana kita melakukan atau bagaimana kita menunjukkan amarah kita secara baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini mudah-mudahan kita dapat belajar mendefinisikan apa itu sebuah amarah. Lalu kita juga memahami apa sih penyebab-penyebab ketika kita marah. Dan selanjutnya ada sesuatu yang cukup baru yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu kemarahan dan tindakan atau agresi kita terhadap kemarahan itu. Selanjutnya kita juga mencoba untuk belajar physical symptom of anger. Gejala-gejala fisik akibat kemarahan yang kita alami. Ya. Lalu seperti yang pertemuan sebelumnya gitu ya, yaitu anger trigger, penyebab-penyebab kenapa kita marah. Dan selanjutnya kita akan tambahkan style kita atau gaya kita dalam amarah itu sendiri. Ya. Maka dari itu
Yang paling penting harus kita pahami pada malam hari ini adalah dealing with our anger effectively. Bagaimana kita menghadapi kemarahan kita secara efektif. Yang perlu kita pahami pada malam hari ini terlebih dahulu adalah what is anger? Apa sih marah itu sendiri gitu ya? Kita mengingat kembali apa itu marah, ya. Kita memahami semuanya bahwasanya marah adalah respon emosional dasar manusia yang dialami oleh semua orang. Kita paham itu. Seperti di awal tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sudah memasukkan marah dalam hati kita. Ya, memang Allah ciptakan kemarahan itu. Maka itu adalah sebagai dasar respon emosional dasar manusia yang memang tidak pernah akan kita bisa hilangkan dalam diri kita. Jadi jangan pernah berharap ketika kita belajar seandainya marah itu tidak dalam diri kita. No. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu pasti dengan tujuan yang sangat baik. Lalu kemarahan biasanya dipicu oleh ancaman-ancaman yang dirasakan, baik itu nyata maupun imajiner. Berkaitan dengan imajiner ini, bahkan kadang kita suka marah ketika kita menghayalkan sesuatu gitu. Misalkan kita membayangkan sebuah kejadian, lalu kita marah, ya kan? Itu sering sekali terjadi dalam diri kita. Maka dari itu, bahkan marah juga kita bisa jebakkan atas tindakan ketidakadilan yang kita alami, sakit hati, frustasi saat menghadapi rintangan. Ya. Betapa banyak ketika kita menghadapi soal yang sulit lalu kita marah, kita menghadapi teman yang sulit lalu kita marah, apalagi ketika kita menghadapi tindakan kelakuan-kelakuan anak-anak kita, pasangan kita, lalu kita marah. Ya. Banyak sekali lah penyebab-penyebabnya. Bahkan hampir setiap hari kita pasti dihadapi oleh penyebab-penyebab kemarahan itu sendiri. Ya, marah itu bervariasi ya dari orang ke orang, ya, dan dari situasi ke situasi. Ya. Kita kadang marah terhadap orang lain dan kita juga marah terhadap situasi yang kita hadapi. Lalu kemarahan adalah perasaan tidak senang yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu, dikombinasikan dengan dorongan untuk melawan, ya, yang agresi itu. Dorongan untuk melawan itu disebut dengan agresi. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk memahami, ya, apa itu marah dan apa itu aggression. Yang perlu kita tahu adalah marah atau anger itu adalah sebuah perasaan, feeling. Aggression itu adalah sebuah action. Dua hal ini nih. Anger atau marah itu feeling, perasaan. Aggression itu adalah aksi atau tindakan kita. Ya. Maka kita harus memahami itu di dua hal ini ya. Karena memang kemarahan ini menjadi inti bagaimana marah itu bisa kita hanya ada dalam perasaan atau sampai kepada ketindakan agresi atau action. Cara alami untuk mengungkapkan kemarahan adalah dengan menanggapi secara agresif. Kemarahan seringkali membangkitkan perasaan dan perilaku yang kuat. Seringkali agresif, ya. Yang memungkinkan kita melawan dan membela diri saat diserang. Itu kan kalau kita diserang, kita jadi agresif gitu kan. Atau agresi. Itu udah pasti action. Karena kita tidak sadar melakukan itu. Sangat penting ya untuk mengendalikan perbedaan. Atau mengenali perbedaan antara kemarahan dan agresi ya. Atau agresivitas lah bahasa Indonesianya. Saya juga belum menemukan nih. Secara bahasa Indonesia itu agresi itu mungkin kita akan ambil tindakan kita lah ya, atau seagresif apa kita terhadap sebuah perasaan. Meskipun keduanya serupa dan dapat terjadi bersamaan, kemarahan adalah emosi yang mungkin timbul dari frustasi, ketakutan, stres, kekesalan, kekecewaan, dan kebencian karena harga diri yang rendah.
Agresi, ya, yang tadi kemarahan, sekarang agresi, adalah tindakan negatif yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang atau sesuatu. Kemarahan terkadang terasa intens dan berlebihan, tetapi tidak selalu mengarah pada perilaku kekerasan atau agresif. Jadi kemungkinan kita tuh tidak akan pernah agresif, ya, atau action atau melakukan sebelum adanya trigger marah itu sendiri. Maka akan sampai seberapa jauh kita memahami kemarahan itu pasti akan ditimpulkan dengan cara agresi kita atau agresivitas kita terhadap kemarahan itu sendiri. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita memahami marah kita itu jangan sampai terjadi sebuah tindakan. Maka dari itu kan kita sebelumnya mengingatkan kembali, kita harus paham tuh trigger apa saja pemantik agar kita marah. Maka dari itu yang perlu kita pahami adalah ini yang perlu banget kita pahami, yang masalah penyebab kemarahan kita itu ya, atau switch-nya. Tindakan yang berbeda dapat membuat perbedaan. Misalkan ya, hal-hal yang berbeda dapat membuat orang lain marah. Kadang nih kalau terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang kadang bisa tertawa terhadap sebuah jokes, tetapi ada juga sebuah jokes yang sama, orang itu marah. Maka dari itu, kadang kita tidak tahu nih hal-hal apa yang dapat membuat orang lain marah. Itu kan faktor eksternal. Kita fokus kepada orang lain. Ini orang lain marah apa enggak ya? Akhirnya kita tidak pernah memahami diri kita sendiri. Maka dari itu, malam hari ini, please, sama-sama kita bareng-bareng. Kita lebih kepada melihat kepada diri kita sendiri. Hal-hal apa saja yang membuat diri kita marah. Dan apakah tindakan kita membuat orang lain marah? Kan seperti itu. Daripada kita capek membuat orang lain, membenarkan orang lain gitu ya, yang itu tentunya faktor eksternal. Lebih baik yuk kita menuntun diri kita agar diri kita tidak marah, apalagi membuat orang lain marah. Banyak hal bagaimana marah itu disebabkan oleh situasi. Bisa saja orang-orang tertentu atau kejadian-kejadian tertentu ya. Hal-hal kekhawatiran, bahkan dari khawatir saja kita bisa marah kan? Apalagi kekecewaan, rasa takut, frustasi dan penolakan, kita juga bisa marah dalam hal itu. Seperti di grup ini pasti akan ada rasa marah. Ya, ini masih ada perasaan marah. Ketika kita mengirimkan pesan kepada orang lain, lalu ya sudah, hanya dibaca saja tanpa ada respon. Ya. Apalagi ketika kita mengirim pesannya adalah pakai tanda tanya. Sebenarnya kita tuh bertanya, tetapi orang itu tidak menanggapi. Pasti ada perasaan marah di dalam hati kita. Ya, itu salah satu dari situasi yang menyebabkan kita marah. Ya, padahal hanya sebuah teks tulisan bisa membuat kita marah. Luar biasa, banyak sekali hal yang dapat membuat kita marah. Maka dari itu, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar nih, bagaimana marah itu bisa kita kendalikan. Nah, selanjutnya kita akan coba, sebenarnya ya, kita sendirilah yang tahu apa-apa hal yang menyebabkan kita marah. Contoh, ketika kita yang tadi ya, yang ketika kita tadi chat ke teman kita atau saudara kita atau bawahan kita, ya, atau pasangan kita, ketika chat tapi hanya dibaca saja tidak dibalas, ada yang marah, tapi ada juga oh ya udah mungkin dia lagi sibuk, bisa kan kayak seperti itu, jadi dia tidak marah, ya.
Maka dari itu sebenarnya diri kita sendirilah. Jadi penting sekali kita untuk melis apa-apa yang membuat kita marah. Karena kita akan berurusan bagaimana kita bisa mengatasi manajemen kemarahan kita itu sendiri ya. Oke, selanjutnya ketika kita tahu nih ya, hal-hal apa saja yang membuat kita marah, maka sebenarnya sangat simpel sekali atau sangat sederhana sekali. Pasti secara teoritis orang pun dimanapun akan menasehati kita, ya coba dong untuk menghindari mereka. Ya coba dong untuk menghindari hal-hal yang membuat kita marah. Simple kan? Tetapi how? Bagaimana kita bisa menghindari hal itu? Kalau penyebab-penyebab marah aja kita belum tahu ya. Maka dari itu penting sekali tuh mengenali diri. Bagaimana kita bisa memahami hal-hal apa saja yang membuat kita marah. Baru kita bisa mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Kita tidak bisa tuh menghindari hal-hal yang membuat kita marah kalau kita sendiri tidak pernah menganalisis, menilai diri kita sendiri. Hal apa saja yang membuat kita marah. Penting sekali untuk menilai hal itu. Selanjutnya kita belajarlah ya. Kita belajar untuk menghadapi itu. Kita tidak pernah bisa terus menghindar dari hal-hal yang membuat kita marah. Apalagi ketika hal tersebut ada pada pasangan kita, apalagi ada di anak kita. Ya, penyebab-penyebab yang membuat kita marah ada di pasangan kita, lalu ada di anak-anak kita, ada di teman-teman sebangku kita, ada di lingkungan kerja kita. Mau seberapa kuat kita menghindar? No. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghindari itu. Lalu seperti apa selanjutnya? Maka kita belajar untuk menempatkan perasaan kita. Belajarlah untuk menempatkan di mana perasaan kita. Karena sesungguhnya jika kita tidak bisa mengatur itu, wah hari-hari kita pasti seperti di neraka. Kita harus hadapi itu. Dan kita harus atasi itu. Ada dua hal ya yang menjadi perbincangan kita malam hari ini, controlling anger dan reacting to anger. Mengontrol kemarahan dan bereaksi atau agresi kita terhadap kemarahan itu sendiri. Tindakan kita terhadap menghadapi masalah itu sendiri. Ya. Karena kenapa? Karena penanganan yang lemah terhadap kemarahan pasti akan menyebabkan masalah-masalah yang lain. Kita marah disebabkan oleh masalah. Lalu kita ungkapkan kemarahan kita dengan act out kita, dengan tindakan kita, dengan agresi kita. Pasti akan menyebabkan masalah-masalah yang lain timbul. Masalah yang tadi aja belum selesai, lalu kita marah. Tambah lagi pasti masalahnya. Barulah ketika kita merasa masalahnya begitu banyak, baru kita menyesal. Ya Allah, begini amat nasib saya. Luar biasa. Kemarahan itu bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain. Padahal kita marah dari masalah itu. Luar biasa memang marah ini ya. Selanjutnya, ya. Beberapa orang mencoba berpura-pura tidak marah. Orang lain merasa bahwa kemarahan mereka di luar kendali dan mereka tidak dapat mengatasinya. Kita tinggal pilih tuh. Kita mau berpura-pura tidak marah atau kita benar-benar wah teriak sana sini, banting sana sini untuk mengungkapkan kemarahan kita. Ya, is it up to you? Is it up to us? Itu terserah kita gitu. Selanjutnya, controlling your anger. Saat kemarahan Anda Saat kemarahan kita terpicu, kita akan bereaksi dengan cara tertentu. Cara kita bereaksi disebut gaya kemarahan atau anger style. Bisa aja tuh, ketika kita ada masalah atau ada
tindakan-tindakan yang membuat kita marah, lalu kita acting out. Langsung mengungkapkannya. Dengan teriak lah, dengan banting sana sini lah. Atau ada yang membuangnya. Oh ya udahlah. Pokoknya saya nggak mau tuh marah. Biarin. Atau ada yang menguburnya dalam-dalam. Ya, ingat kalau sesuatu yang dikubur pasti akan membludak nantinya. Kita juga harus hati-hati itu. Ya. Maka kita tidak selalu dapat mengontrol situasi yang kita alami atau bagaimana perasaan kita saat itu, ya. Tetapi kita dapat mengontrol dengan cara mengekspresikan kemarahan itu. Ingat, ya. Kita tidak bisa mengontrol apapun yang menyebabkan kita marah. Pasti ada aja yang membuat kita marah. Bener kan ya? Apalagi di zaman sosialitas seperti ini ya. Kadang kita lagi diam-diam, adem-adem, lalu kita buka WhatsApp, ngelihat status, ya, status WhatsApp orang lain atau bahkan pasangan kita, teman-teman kita ya. Ketika kita di rumah bete, lalu kita ngelihat status, tiba-tiba teman kita lagi happy-happy kemana, lalu kan gitu timbul marah tuh. Wah, perasaan marah. Atau ketika kita ngurus anak capek-capek tapi pasangan kita itu malah sedang makan bareng dengan teman-teman kantornya, pasti ada rasa marah di dalam itu ya. Ketika kita sedang asik-asiknya, tiba-tiba anak-anak kita berantem, pasti juga akan ada marah-marah kayak gitu. Perasaan marah itu ya. Nah selanjutnya, itu kan kita tidak bisa kontrol tuh. Orang lain update status, kita tidak bisa kontrol ya. Orang lain berbuat anak itu, apapun itu, kita juga tidak bisa kontrol. Maka dari itu, selanjutnya adalah bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita. Ya. Sama, hati itu pasti akan marah gitu kan. Ya. Tapi bagaimana selanjutnya tindakan kita? Kemarahan itu kan masalah yang luar biasa lah gitu ya. Kemarahan mungkin lebih berbahaya daripada emosi lainnya. Kita punya emosi cinta, kita punya emosi sayang, kita punya emosi bahagia gitu kan. Tetapi kemarahan itu lebih berbahaya daripada emosi lainnya. Itu mengganggu setidaknya 2 orang, kita dan orang lain. Paling sedikit marah itu mengganggu diri kita dan orang lain. Pasti itu. Ya. Kenapa ya? Efek keseluruhan dari kemarahan sangat besar. Kemarahan terkait dengan kekerasan, ya, kejahatan, pelecehan pasangan dan anak, perceraian, hubungan yang kacau, kondisi kerja yang buruk, kesehatan fisik yang buruk, sakit kepala bahkan kadang kalau kita lagi marah. Hipertensi udah jangan jadi pertanyaan lagi tuh ya. Darah tinggi pasti kita kalau lagi marah ya. Gangguan ya, serangan jantung, gangguan emosi dan sebagainya ya. Belum lama ini saya menerima cerita dari teman saya yang curhat gitu ya. Dia harus menginap di rumah sakit gara-gara salah satu keluarganya marah-marah berantem tapi di rumahnya gitu. Akhirnya orang tuanya yang memang sudah ada penyakit jantung harus dilarikan ke rumah sakit. Luar biasa nak. Itu udah ada sampai berapa orang yang kena korban gara-gara 2 orang yang marah dua-duanya. Dan apa? Marahnya tidak hanya sekedar marah, tapi dia agresi ya, langsung bertengkar gitu. Akhirnya orang lain yang harusnya tenang-tenang tiba-tiba harus di-opname gitu. Gara-gara ada orang lain yang marah. Kapan sih kita bisa marah? Pasti kenapa kita bisa marah? Pasti ketika kita merasa dirugikan, kita pasti marah kok. Ya. Kenapa nih? Marah itu berbahaya. Marah itu berbahaya ketika kita merugikan kita sendiri. Marah itu berbahaya ketika marah itu merugikan diri kita sendiri. Ya. Pasti kita akan merasa, misalkan ketika kita marah, ada sesuatu yang membuat kita marah, lalu kita pukul meja dengan keras. Minimalkan tangan kita yang akan sakit. Padahal masalah itu tidak selesai. Luar biasa kan? Lalu selanjutnya, marah itu akan memimpin kita kepada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya. Misalkan ketika kita marah lalu kita teriak, wow, minimal kan kita yang capek mulutnya, tapi orang lain juga kan, apa nih, kenapa lu teriak-teriak kan seperti itu. Lalu marah itu akan menyakiti orang lain di sekitar kita, itu udah pastilah. Sekarang ketika kita ada lagi tenang-tenang, lagi kondisi ini, tiba-tiba ada orang yang nyenggol kita, lalu kopi kita tumpah, minuman kita tumpah, atau ketika kita udah rapih beres-beres, lalu anak kita ngacak-ngacak, lalu kita teriak, nih,
Udah dirapiin masih aja diacak-acak. Kitanya capek mengeluarkan tenaga. Anak itu juga udah pasti tersinggung, sakit hati. Ya. Orang-orang, apalagi pasangan kita yang tidak tahu apa-apa, lagi asik main handphone, tiba-tiba emaknya marah sama anaknya, wah, udah pasti itu, marah kita, ya. Sama ketika di sekolah ya, kita lagi enak-enak, tenang, tiba-tiba ada teman kita mencari masalah, lalu ketika teman kita mencari masalah itu, guru marah, pasti marahnya ke kelas. Kita juga jadi kena korban, ya. Itu udah pasti itu, karena marah itu pasti menjadi masalah. Lalu akan mengganggu sekolah kita, bahkan akan mengganggu relationship kita. Berapa banyak sih orang-orang yang berpisah gara-gara kemarahan saja? Ya. Lalu marah itu bisa berbahaya ketika itu terjadi terlalu sering. Ya, lalu terlalu intens dan berlangsung lama. Udah pasti itu akan jadi masalah yang sangat besar. Lalu marah itu sangat merugikan kita ketika itu mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ya, pasti ketika kita marah lalu kita sakit hati, ya, pasti lama-lama hati kita juga jadi gampang marah, jadi ya lesu gitulah, udah pasti itu. Maka marah itu ketika kita sangat kronis, kemarahan dapat meledak-ledak lepas kendali. Ya, apalagi ketika kita sering mengubur kemarahan kita, tidak mau cerita sana sini, wah, suatu saat ketika ada yang triggernya besar lalu kita ungkapkan, wah, luar biasa itu. Bahkan apapun bisa pecah kalau kita sudah marah karena terlalu lama menguburnya. Maka dari itu ketika kita marahnya di acting out atau diagresikan atau ditindak-tindakan, itu bisa menimbulkan masalah hukum. Ya, maka jangan sampai itu. Terus dapat juga menimbulkan masalah di sekolah, rumah, masyarakat, apalagi masalah hubungan. Maka ketika kita merasa marah, lalu kita ungkapkan kemarahan kita, wah, masalah hubungan udah pasti jadi nomor 1 itu. Kalau marahnya ke pasangan kita. Atau kadang kita marah ke orang lain tapi kita curhat ke pasangan kita, lalu pasangan kita merasa cuek kayak nggak peka gitu, pasti ya masalah hubungannya akan berubah juga itu, ya kan? Terus penyalahgunaan, ya, zat, masalah fisik, banyak loh anak-anak sekolah yang lari ke narkoba gara-gara sering dimarahi di rumahnya, bahaya loh ya. Banyak, kan saya sering mendapat cerita tuh dari murid-murid saya itu, ya. Kenapa kamu bertindak begini, bolos sekolah apa segala macam? Pasti di dalamnya ada masalah rumah tangga itu, ada orang tuanya yang bermasalah gitu. Ya. Sering anaknya dimarahi lah, atau boleh sana terlalu banyak dilarang, wah banyak sekali lah ya. Kalau itu kan udah masalah parenting, kadang saya tidak sanggup untuk mengatasinya gitu kan. Tugas saya sebagai guru hanya mendengarkan. Ya sedikit kita kembali ke prinsip-prinsip kita sebagai manusia yang Allah turunkan tuntutannya di dalam Al-Quran. Gitu. Kita kembalikan saja ke Al-Quran selanjutnya. Nah, nih ya, kalau kita sering marah-marah terus dan marahnya itu kita ungkapkan, pasti tingkat percaya diri kita jadi rendah. Tingkat percaya diri yang rendah pasti kita menjadi low self esteem namanya. Maka yuk jangan sering marah-marah gitu. Nah, selanjutnya, how does anger make you feel physically? Perasaan marah memiliki reaksi fisik loh, yang biasanya tidak menyenangkan, ya kan? Nih misalkan ya, hati kita itu kayak apa ya, kayak deg gitu. Kayak apa, kayak pengen teriak tapi gimana? Belum diteriakin tuh hati kadang nggak puas gitu, ya. Kayak heartbeatnya tinggi. Ada juga loh yang marahnya teriak-teriak gitu kan, terus teriak-teriak berkeringat, dan pasti itu muka marah itu, muka merah sorry. Dan ada juga loh yang sakit perut gara-gara marah. Gimana nggak sakit perut itu? Makanya jangan sering dikubur lah kemarahan itu. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengatasinya? Ini pasti setelah ini saya akan terdengar seperti bahasa langit lah gitu, atau istilahnya ya terlalu prinsipal gitu. Bahasa-bahasanya pasti akan sangat prinsipal. Karena kenapa? Karena satu-satunya cara ketika kita mau mengatasi kemarahan adalah santai, tetap tenang. Loh, gimana mau santai? Gimana mau tenang? Orang saya masih marah. Nah itu. Di sini akan saya tekankan. Maka di voice note yang pertama ini saya akan stop dulu. Karena ini penekanan. Yang apa yang harus saya lakukan. Ya, sampai jumpa di voice note yang kedua. Selanjutnya,
Bagaimana kita dealing with our anger? Bagaimana kita menghadapi masalah kita? Bagaimana kita jangan sampai kemarahan kita menyebabkan masalah. Yang pertama, ingat baik-baik. Hidup itu pilihan. Orang lain mau berbuat apapun, kita tidak bisa memilihnya. Ingat, orang lain, orang di sekitar kita, anak kita, suami kita, istri kita, teman sekolah kita, orang tua kita, pasangan kita tidak bisa mengendalikan mereka. Ketika mereka mau melakukan sesuatu, ya terjadilah. Kita tidak bisa melarangnya bahkan. Ya. Tapi satu yang bisa kita pilih, yaitu pilihan itu sendiri. Kita punya hak prerogatif terhadap diri kita, yaitu hak memilih. Kita sudah sering sekali mendengarkan bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Ingat, hidup itu adalah pilihan. Tetapi betapa lemahnya kita memilih untuk diri kita sendiri yang terbaik. Termasuk dalam hal marah ini. Maka ketika sesuatu yang marah, kita bisa memilih untuk marah, tapi kita juga bisa memilih untuk santai dan tetap tenang. Sudah berapa kali kita memilih untuk santai dan tetap tenang ketika kemarahan atau ada hal lain yang membuat kita marah? Atau kita malah memilih untuk berteriak. Kita memilih untuk memukul meja. Kita memilih untuk memblok orang itu dari WhatsApp. Mengeluarkan dia dari grup WhatsApp. Atau berapa kali ketika kita mengambil tindakan-tindakan diam. Tetapi di hatinya menggerutu. Padahal ada pilihan untuk santai dan tetap tenang. Jika sebuah kejadian yang membuat kita marah dalam satu ruangan dan kita punya pilihan untuk pergi dari ruangan itu, ya lebih baik kita memilih untuk pergi kan, daripada kita teriak di ruangan itu sekuat tenaga. Kitanya marah, capek, orang lain terganggu dengan teriakan kita, bising. Ya, lebih baik kita memilih untuk walk away, berangkat aja udah dari ruangan itu. Kita bisa memilih itu, tetapi kenapa kita tidak milih yang terbaik untuk diri kita? Kita malah merasa ingin puas, ingin teriak. Apa manfaatnya? No. There is no more benefits when you anger in aggression. Paling gampang nih kalau orang barat biasanya, ya, kalau orang American, ya, orang-orang di sana, kalau lagi marah tuh mereka biasanya menghitung dari 1 sampai 10. Kalau ada hal-hal yang membuat marah. Wah, apa gitu terjadian? 1, 2, 3, 4. Artinya kita mengalihkan fokus kita terhadap hal lain, ya. Kita juga sering sebenarnya tanpa sadar kita melakukan hal itu. Ketika ada sesuatu yang marah, lalu ketika ada yang marah, kita buka HP, mengalihkan perhatian kita kan. Yang paling gampang ya gitu. Bahkan Rasulullah juga kan dalam hadisnya alihkan perhatian kan. Cuci muka, ambil wudu, sholat, mengalihkan perhatian kita dari marah itu sendiri. Ya paling gampang sih kita ambil napas dalam-dalam ya. Ya sering kan kita kan, tapi bukan ambil napas dalam-dalam untuk diteriakan. Wah. Tapi ambil napas dalam-dalam untuk dikeluarkan secara perlahan. Seperti itulah gitu ya. Lalu, nah ini nih ya, yang kadang mungkin kalau saya pribadi paling sering saya gunakan, tetapi mungkin kita belajar bareng-bareng yuk, kita belajar bareng-bareng. Gunakan self-talk yang menenangkan. Apa itu self-talk? Kita ceramain diri kita sendiri dalam hati. Udah Kim, gak usah marah. Ya namanya juga orang kayak gitu. Atau ketika kita ucapkan dalam diri kita, ketika ada sesuatu yang marah, kita ngomong nih kepada diri kita sendiri ya. Kita menasihati diri kita sendiri. Saya bisa menangani ini, santai aja. Ini tidak seburuk kelihatannya. Atau bahasa gampangnya adalah, bisalah ini ditanganilah nih. Ya santai. Nah ini kayaknya nggak seburuk yang saya lihat gitu. Ya. Ketika kita melihat sesuatu yang marah, ya kita self talk lah. Katakan kepada diri kita, yalah belum masalah ini, bisa Allah bisa lah. Ini masalah segini nih, ini masalahnya mungkin besar, tapi ingat Allah itu maha besar. Kayak kita nasihatin diri kita sendiri. Apalagi ketika kita bisa bayangkan kita berada di tempat yang damai gitu. Wah, di mana ya?
Tapi kan nanti itu mengandai-ngandai. Lebih baik kita self talk saja kepada diri kita, nasihatin diri kita sendiri gitu loh. Ya. Terus selanjutnya kita bisa apa yang kita lakukan? Beri diri kita waktu untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi jangan ditinggalin wae masalah teh ya. Yuk kita hadapi, lalu beri diri kita waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya masalah itu kalau kita urut-urut kadang pelan-pelan ngerjain juga selesai kok dengan cara tidak sadar. Apalagi ketika kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kekuatan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Ujung-ujungnya selesai juga itu lah. Apalagi ya ketika kita menolong orang lain. Itu pasti Allah akan menolong kita tuh dengan segala masalah kita. Jadi ya yuk mari-mari sama-sama kita gunakan hal itu. Nah, selanjutnya tulis masalahnya di atas kertas. Ini yang paling malas kita lakukan. Apalagi kalau sekarang memang sulit nih nyari pulpen sama kertas. Bikin note ya, note di handphone. Tulis, suatu hari kita marah. Apa yang menyebabkan kita marah? Tulis masalahnya apa. Tulis. Saya hari ini marah gara-gara anak nginjek lantai yang sudah dipel. Atau hari ini saya marah karena orang yang minjem utang belum mau bayar. Hari ini saya marah gara-gara pasangan saya update status dengan wanita lain. Hari ini saya marah karena saya belum mampu memberikan sumbangan kepada lingkungan saya. Tulis. Ya, belajarlah untuk menulis. Kalau kita nggak mau nulis ya, zaman sekarang itu voice note itu, note itu ya catatan ya, buku catatan di handphone kita itu bisa dengan pakai voice kok. Jadi santai saja. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan dengan tanyakan pada diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana saya dipicu? Bagaimana saya bisa marah gitu loh? Apa isyarat saya? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tanyain dulu. Kok gua marah ya? Kenapa gua marah? Kok aku marah? Kenapa saya bisa marah? Waduh, kok saya marah ya? Kenapa kok saya bisa marah? Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa kita bisa marah? Kalau pas lagi kita marah. Kan marah itu kita tahu sendiri nih, hati kita berdebar, perut sakit, kepala pusing atau muka merah. Tanyain langsung pada diri sendiri. Self talk tadi. Loh, kok saya marah? Kan bisa seperti itu, ya nggak? Ya? Nah, yang paling penting adalah kita ini kan sekelompok, kita tuh manusia sosial, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, bicarakan dengan teman atau orang dewasa yang kita percayai. Kalau kita, tapi jangan sampai kita berbicara itu, jangan sampai nanti termasuk kepada gibah gitu loh. Mas, ceritakan saja masalah kamu, masalah kita sendiri. Kenapa kita bisa marah? Kita tidak perlu menceritakan orang itu. Akhirnya jangan sampai jatuhnya ke gibah kan gitu. Aku tadi marah karena ada orang lain yang begini-begini. Apa yang saya harus lakukan gitu loh. Memang kalau memang belum terbiasa, kalau lebih seringan gibah ya kita harus ceritakan mengenali diri sendiri itu. Kalau kita kenali diri kita sendiri, hari ini saya marah nih karena saya lagi naik motor, terus ada motor di sampingnya yang suaranya cempreng, weng gitu. Terus saya marah. Gimana ya, apa yang saya harus lakukan? Ya coba cerita aja. Kan tanpa membicarakan orang lain akhirnya. Kita tanpa melakukan itu dalam hal gibah. Gitu ya. Ya cobalah kita berbicara kepada orang lain. Gitu. Lalu lihatlah situasi dari sudut pandang yang berbeda ya. Kadang kita marah itu gara-gara kita tidak mengerti duduk persoalannya gitu loh. Ya. Maka dari itu ketika kita marah hal itu, coba kita pikirkan lagi. Oh, ya buat pengandaian-pengandaian yang kalau memang kita tidak bisa menanyakannya langsung, kan lebih bagus itu adalah respon ya atau recheck gitu ya. Recheck lah gitu. Kita coba untuk mengetahui kenapa kita bisa marah gitu. Oh, saya marah gara-gara ini. Tapi kenapa ya dia bersikap gitu? Oh, mungkin dia kayak gini. Jadi ya belajar husnuzon lah. Gitu. Ya, melihat dari situasi dari sudut pandang yang berbeda lah gitu ya. Nah, yang paling enak nih ya, bagaimana ketika
kita sudah marah gitu loh ya. Yang paling enak itu adalah salurkan energi kemarahan Anda ke dalam aktivitas fisik. Lagi marah nih. Udah ambil sapu, bukan buat mukul, nyapuin we. Wah, kita marah nih. Ya udah ambil pulpen, nulis, curhat. Siapa tahu tuh buku curhatan kita jadi novel bestseller di kemudian hari, iya kan? Ya, Raditya Dika aja cuma nulis-nulis blog di cerita lucu jadi buku. Ya, jadi terkenal seperti sekarang. Ini padahal curhat saja dia itu. Ya, luar biasa loh. Lalu misalkan ketika kita marah, ya coba jalan kemana. Bahkan kan Rasulullah juga udah ngajarin apa? Sholat gitu loh. Ya, aktivitas fisik lah gitu. Tapi jangan berkaitan dengan marah itu sendiri. Apa gitu loh. Bukan berarti ngambil bambu terus kita gebuk-gebukin meja gitu loh. Ya. Bahkan kan sekarang kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia sudah ada yang ruangan marah itu, yang kita masuk ke ruangan terus kita nyewa, nanti dikasih TV-TV bekas, lalu kita puas tuh ngancurin. Ya Allah, sampai segitunya ya. Tapi memang harus pakai aktivitas fisik yang paling gampang tuh. Karena marah itu kan energi, marah itu energi dalam diri kita gitu loh. Ya kalau kita nggak salurkan, ya hati kita berdebar, deg 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 deg. Kan minimal kalau kita marah, lalu jantung kita berdebar, kan kita teriak. Yang paling gampang kan teriak gitu kan. Teriak kan aktivitas. Tapi lebih baik kita salurkan dengan aktivitas fisik yang lain. Biasanya tuh kalau gamer main game gitu loh. Atau kalau yang vlogger terus dia curhat tuh, ngambil handphone curhat di TikTok gitu loh, ya. Ya yang penting aktivitas fisik lah. Tapi kan kalau jangan sampai menyakiti orang lain lah. Kita bisa nilai sendiri lah. Makanya paling penting kita menilai diri kita sendiri, maka kita bisa menilai apa yang akan kita lakukan agar apapun yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain. Ya, paling penting sih memang yang bisa kita lakukan adalah cobalah untuk memecahkan masalah. Ya, coba aja terus sampai masalahnya pecah gitu loh. Ya, kadang mecahin telur aja kalau kita 1 kali getokan nggak bisa pecah, 2 kali getokan nggak bisa pecah, baru 3 kali getokan kita bisa pecah ya. Mecahin telur aja kita perlu coba-coba. Ya. Apalagi misahin telur putih dan telur kuning gitu loh. Sama nih, masalah amarah juga kita coba-coba terus aja memecahkannya. Walaupun tidak terpecahkan, tapi kalau kita terus mencoba, pasti kita masih bisa menguasai itu ya. Nah, yang paling penting memang kita tuh diajarin untuk qanaah gitu loh ya. Ya udah, menerima situasi yang tidak dapat kita ubah. Kita kan tidak bisa mengubah orang lain bersikapnya seperti apa. Tapi kita bisa mengubah situasi ya. Kita dapat mengubah situasinya. Ya. Nah, lalu selanjutnya mengubah pandangan kita tentang situasi yang dapat mengubah reaksi kita terhadapnya. Yang tadi ya, kita mengubah pandangan kita tentang suatu situasi, ya. Lalu kita ubah reaksi kita terhadapnya. Kita ngubah lah ya. Kalau dulu kita teriak, sekarang kita udah ya Naya. Ya, insya Allah lah. Mungkin suatu saat kamu akan mengerti kenapa ini tidak boleh terjadi. Ya mungkin memang kan saya bilang dari awal, mungkin ini akan terlihat seperti klasik gitu loh, atau bahasanya langit gitu loh. Ya saya udah tahu dari dulu kok, tapi bagaimana ya, maka dari itu kan saya tekankan tadi di awal, pilihan. Kita udah tahu tuh kalau marah itu kita bisa teriak atau kita bisa stay cool gitu, kalem. Tapi kan kita kadang milih teriak, kita tidak mau memilih diri kita untuk tenang, padahal tenang adalah yang terbaik untuk diri kita. Tapi untuk diri sendiri, kita tidak tuh memilih yang tenang itu. Ya Allah, yuk memilih untuk yang tenang-tenang aja. Tapi kan sakit hati nanti lama-lama. Ya makanya salurkan untuk ke aktivitas fisik kita. Salurkan energinya, kalau enggak pecah dia. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk melawan perilaku yang tidak pantas, berurusan secara efektif dengan emosi seperti kemarahan dan mengembangkan kesabaran. Itu tadi barusan saya baca. Ya memang ya pasti pengendalian diri. Ujung-ujungnya pengendalian diri ya, sering kan? Ujung-ujungnya pasti pengendalian diri. Tapi kan kalau bahasanya pengendalian diri kita terlalu melangit, akhirnya tidak ngerti apa-apa, ya kan? Maka dari itu pilih yang terbaik untuk diri kita gitu loh. Pengendalian diri itu pilihlah yang terbaik untuk diri kita. Pilihlah yang terbaik untuk diri kita. Pilihlah yang terbaik untuk diri kita. Itu pengendalian diri. Dan kita sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Masalah makan bakso aja.
kita kadang kalau ada bakso telur dan bakso urat, kita pasti memilih yang mau. Kalau ada orang yang hobinya bakso urat, pasti milih bakso urat. Tapi kalau ada orang yang milihnya telur, pasti dia suka bakso telur. Milih bakso aja kita sudah bisa milih yang terbaik untuk diri. Ini yang harusnya kita bisa pahami adalah marah. Kita bisa memilihkan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yuk belajar memilih untuk diri sendiri. Kenapa kita harus marah-marah? Tapi itu ngomong kayak orang marah-marah. Hehehe. Pakai emosi. Tapi kan disalurkan dengan cara yang baik. Ya. Lah, selanjutnya kemampuan untuk melawan perilaku yang tidak pantas, ya. Kita tahu tuh kalau kita teriak di tempat umum, orang lain juga jadi memandang rendah diri kita. Maka itu yang bukan yang terbaik. Maka pilihlah yang terbaik untuk diri kita, ya, biar kita lebih efektif lagi. Ya. Seperti itu. Bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Ya. Maka dari itu endingnya adalah pilihan. Mau dilanjutkan marah-marah atau mau dilanjutkan tetap tenang? Ayo, yang mana yang kita pilih? Karena berkaitan dengan kemarahan ini, kita tidak bisa apa-apa selain kita memilih yang terbaik untuk diri kita. Marah itu tidak akan pernah bisa dihilangkan dalam diri kita. Kalau misalkan suatu ketika ada teknologi yang dapat menghilangkan kemarahan, dijamin tidak akan pernah bisa. Ya. Bahagia dalam hati, marah ada dalam hati. Kesenangan dan kesedihan Allah titipkan dalam hati kita. Tetapi pilihlah yang terbaik untuk diri kita sebagai pengendalian diri kita. Ketika kita marah, pilihlah untuk tetap menjadi orang baik. Karena kita yakin Allah Maha Baik. Kenapa kita harus jadi buruk terhadap orang lain? Ada satu hal yang selalu saya bilang kepada pasangan saya atau teman-teman di sekitar saya. Jangan sampai rusak oleh orang-orang yang sudah rusak. Saya katakan sekali lagi, jangan kita rusak oleh orang yang rusak. Ada hal-hal yang membuat kita marah. Berarti kan dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Menurut pikiran kita, dia rusak. Karena sedang melakukan itu. Maka kita jangan ikut rusak dengan jadi ikut marah. Berarti kita rusak gara-gara orang udah rusak. Jangan jadi rusak oleh orang-orang yang sudah rusak. Stoplah menjadi orang baik. Pilihlah menjadi orang yang baik. Ya. Ketika Anda mendapati diri Anda marah, ingatlah satu-satunya perilaku yang dapat Anda atur adalah perilaku Anda sendiri. Jadi, perhatikan isyarat kemarahan Anda. Dan jika Anda merasa akan kehilangannya, itu sangat penting sekali. Ingat baik-baik. Satu-satunya perilaku yang dapat kita atur adalah perilaku kita sendiri. Orang lain kita tidak bisa atur. Maka pilihlah untuk diri kita sendiri yang terbaik untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Mangga silahkan tanya jawab. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada hal-hal yang memang tidak masuk akal dan belum dipahami, saya mohon maaf. Ya, karena semuanya saya juga masih mengendalikan diri saya dan terus setiap hari masih dalam hal memilih yang terbaik untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang-orang yang sedang mendengarkan voice note ini di kajian Kancah Rich yang luar biasa. Kawan-kawan di dalam grup ini menjadi saksi bahwasanya kemarahan adalah sesuatu yang sangat buruk ketika kita dilanjutkan dengan tindakan yang menjadi
sakit hati orang lain. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan buruk disebabkan oleh amarah kita itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.